8 titik itu adalah yaitu yang pertama di simpang satu di depan instalasi geriatri itu ada dua alat di situ. Lalu di depan eh, ruang laboratorium rawat jalan itu juga ada satu. Di depan ruang radiologi, lalu di gedung Raja Wali lantai dasar itu sebelum masuk pintu Raja Wali di dekat Satpam itu ada. Kemudian di depan ruang rawat obstetri dan ginekologi, di gedung Kasuari lantai dasar, gedung penunjang lantai dasar, dan di Simpang Garuda. Jadi di eh, pertemuan titik antara mau ke Garuda. Lalu eh, fingerprint ini tadinya sebelumnya itu menampung semua pegawai. Namun karena keterbatasan fungsi alat, maka diputuskan menggunakan zonasi data finger, di mana pegawai yang akan melakukan presensi finger diarahkan ke yang dekat dengan zona kerjanya. Jadi untuk saat ini 8 alat ini berisi data pegawai yang telah terzonasi. Jadi tidak bisa pegawai yang bertugas jauh dari lokasi yang terdekat bisa absen karena bisa melakukan fingerprint karena datanya kemungkinan tidak ada. Jadi lebih ke arah dibatasi untuk efisiensi dan eh, kompatibilitas alat yang lebih mumpuni lagi. Next. Nah, ini yang sudah sering kali dilakukan untuk presensi fingerprint. Ini hal-hal yang baik dan benar untuk presensi sebelum melakukan presensi fingerprint. Jadi sebelum melakukan presensi fingerprint, yang pertama pastikan jari Anda bersih dan kering. Jadi jari harus tanpa ada kotoran maupun air supaya bisa menempel dan dikenali dengan baik. Yang kedua, tanggal, jam, dan nama yang muncul di layar mesin sesuai. Jadi tanggal jamnya dicek dahulu. Sebelum Anda melakukan presensi fingerprint, harap pada alat biasanya tampil tanggal dan jamnya. Apabila alat mungkin dalam mode standby, bisa ditekan salah satu tombol terlebih dahulu. Biasanya yang ditekan tombol pojok kanan bawah itu di ada tulisannya OK, M atau OK. Itu untuk istilahnya membangunkan alatnya sehingga menampilkan jam. Biasanya kalau jamnya tidak sesuai, nah ini sebenarnya di setiap alat di yang terpasang di titik-titik yang sebelumnya disampaikan tadi itu sudah ada petunjuk untuk melakukan checking dulu sebelum melakukan absensi. Apabila memang ada ketidaksesuaian, bisa melapor ke eh, petugas atau pegawai yang berwenang. Jadi tanggal jamnya sudah sesuai dulu, setelah itu baru tempelkan jari, kemudian biasanya akan muncul nama. Nah, jadi nama yang harusnya muncul adalah nama pegawai yang sedang melakukan presensi. Adapun tambahan suara terima kasih itu hanya tambahan eh, notifikasi apabila ada yang melakukan presensi. Jadi harus teliti juga ditambahkan sebagai
pegawai yang peduli ya. Jadi kita harus juga melihat, memverifikasi apakah memang yang saat kita presensi itu sesuai dengan nama kita. Jadi harus dipastikan saat muncul nama yang keluar sesuai dengan nama yang saat melakukan presensi. Yang ketiga yaitu baik dulu, Mas. Diulang bila tidak yakin. Jadi diulang beberapa kali pun tidak masalah, selama sudah benar di poin 2. Jadi di poin 2 tidak masalah. Misalnya, wah saya kok tidak yakin saya sudah masuk atau belum. Tidak masalah diulang lagi. Jadi eh, penumpukan data di log itu tidak masalah dilakukan. Next. Nah, kemudian yang kedua ini baru kita masuk ke teknologi geofencing dan face recognition, yaitu yang disebut juga geotagging. Ini metode presensi ini menggunakan aplikasi mobile yang terinstall pada perangkat smartphone atau tablet berbasis Android atau iOS dengan spesifikasi tertentu. Jadi sebenarnya memang tidak semua juga untuk semua device bisa menginstal support dengan aplikasi ini karena aplikasi mobile sendiri memang peruntukannya cukup luas. Beberapa HP mungkin atau smartphone mungkin ada yang belum support. Ke depan mungkin masih butuh pengembangan yang lebih lanjut lagi. Di aplikasi ini kita menggunakan dua autentikasi beruntun, yaitu yang pertama geofencing, yaitu menandai lokasi perangkat. Jadi GPS perangkat harus aktif. Setelah terverifikasi sesuai dengan lokasi, kemudian selanjutnya mengaktifkan kamera untuk menangkap foto wajah dan melakukan verifikasi wajah, face recognition. Aplikasinya sendiri yaitu Karyadi e-Employee yang sudah mungkin sebagian besar dari kita sudah menginstal ya. Next. Yang baik dan benar untuk geotagging. Ya, geotagging ini yang pertama pastikan sinyal perangkat mobile Anda dalam posisi yang bagus dan ada internet yang cukup. Jadi sebenarnya memang yang pertama kali harus diperhatikan adalah sinyal dan kuota dulu. Kalau sinyal, jadi kita anggap eh, presensi akan dilakukan dengan eh, data dari data koneksi dari smartphone pribadi masing-masing. Kadang juga saat sudah ada sinyal, tapi ternyata kuota internet habis juga akan agak susah. Yang kedua, nyalakan GPS, lalu pastikan aplikasi berjalan normal. Jadi maksudnya berjalan normal itu setelah dibuka, dia terbuka secara sempurna. Tidak mungkin ada logo atau tampilan melingkar loading yang lama, nah itu berarti tidak normal. Yang normal mungkin sudah yang normal yaitu yang sudah terbuka dengan sempurna. Lalu bisa mulai absen, klik absensi pegawai itu yang pertama dilakukan pasti akan memverifikasi lokasi. Nah, lokasi, pastikan juga titik yang Anda berada saat itu sudah masuk dalam jangkauan titik yang ditentukan. Yang ketiga, setelah melakukan verifikasi lokasi, otomatis aplikasi akan membuka kamera di smartphone Anda. Anda lakukan dengan Anda menyesuaikan dengan membuka masker, pastikan pencahayaan cukup, seluruh wajah tampak di layar. Jadi biasanya yang jadi permasalahan adalah di tempat yang kurang pencahayaan.
Kurang pencahayaan dalam artian gelap ataupun terlalu terang. Terlalu terang, backlight menghadap berlawanan dengan matahari itu biasanya akan susah. Bila terlalu gelap pun juga tidak akan terdeteksi. Jadi pastikan seperti gambar ini ya, pencahayaan cukup, seluruh wajah tampak di layar. Lalu lakukan verifikasi wajah. Yang keempat, setelah wajah terverifikasi, biasanya ini ada langkah, eh, ternyata ini ada langkah tambahan. Jadi setelah terverifikasi data wajah, ada tombol simpan yang keluar. Jadi harus diklik simpan data absensi. Kadang sudah verifikasi wajah, ternyata lupa mengklik tanda simpan. Nah, akhirnya presensinya belum masuk. Jadi di sini kita juga butuh klik simpan data agar presensi yang kita lakukan tadi masuk ke dalam database. Next. Tips and troubleshoot untuk kedua aplikasi. Yang pertama dulu ya, untuk yang fingerprint, yang tadi ya, bila tanggal atau jam tidak sesuai atau alat tidak merespon, jadi mungkin harus dicek dulu. Jadi alat itu kadang saat kita menempelkan jari tidak ada respon apapun. Nah, ini baiknya apabila tanggal jam tidak sesuai ataupun alat tidak merespon, silakan menghubungi instalasi SIRS di ekstensi 2000. Dilaporkan saja alat di titik mana, eh, keluhannya, oh jam tidak sesuai atau alatnya error, itu bisa. Kemudian apabila setelah melakukan verifikasi jari, nama yang muncul di alat tidak sesuai atau ada kesulitan dengan saat menempelkan jari, jadi setelah menempelkan jari yang sulit sekali, jadi sering kali jari tidak dikenali. Nah, kalau yang ini bisa menghubungi bagian OSDM pada ekstensi 8000 atau 8001. Jadi kalau misalnya Anda melakukan presensi kok namanya yang keluar bukan nama Anda, ya ini. Lalu kalau presensi sering tidak dikenali terus, ini mungkin ada hubungannya dengan data yang tidak sesuai di database. Seringnya karena memang teknologi fingerprint ini sendiri sebenarnya saat ini eh, bisa dikategorikan eh, agak tertinggal. Jadi beberapa jari itu kadang-kadang juga bisa menyamai jari yang lain. Kemudian data presensi di alat finger itu tidak real time. Jadi kita di sini skema di alat fingerprint kita itu dia menampung data lebih dahulu. Lalu kami sudah menyesuaikan, kita membuat aplikasi job otomatis untuk menarik data pada tengah malam. Kenapa tengah malam? Karena kita melihat dulu kondisi saat alat tidak sedang digunakan. Karena biasanya, karena waktu kita pernah coba saat menarik data di jam-jam sibuk, beberapa ada yang memakai alat itu sering terjadi data tidak tertarik. Jadi kalau memang Anda melakukan presensi menggunakan fingerprint, jadi data yang masuk itu tadi bisa dilihat keesokan harinya. Jadi kalau bisa dicek, diceknya besoknya. Kemudian untuk geotagging, ya normalnya waktu tunggu saat absen itu sekitar 5 sampai 10 detik. Waktu tunggu di sini yang dimaksud adalah ini tadi.
load membuka aplikasi, load membaca lokasi, load verifikasi wajah, dan load simpan data. Masing-masing dari ini kita anggaplah eh, waktu tunggunya 5 sampai 10 detik. Jadi saat load membuka aplikasi kok ditunggu 5 sampai 10 detik masih tidak ada respon terbuka sempurna, nah, maka segera force restart aplikasinya. Force restart di sini yang disebut berarti kalau bisa diartikan biasanya tombol tengah di smartphone itu untuk ke home lalu clear semua aplikasi yang sedang berjalan. Jadi saat membuka load aplikasi, apabila membuka aplikasi sudah bisa, lalu saat membaca lokasi, jadi GPS-nya eh, tiba-tiba tidak menuju ke lokasi yang seharusnya, ditunggu sampai 15 detik masih tidak merespon, langsung lakukan force restart. Verifikasi juga seperti itu, simpan data juga seperti itu. Jadi masing-masing di sini apabila menemukan kendala waktu tunggu yang melebihi 15 detik saat melakukan loadnya ini, keempat ini, segera force restart saja. Karena memang faktor yang mempengaruhi presensi geotagging sendiri ada banyak. Bisa dari sinyal, kekuatan sinyal, lalu jaringan yang mungkin mengakses ke database internal kita yang sedang ada gangguan, bisa juga. Jadi jangan ditunggu lama-lama. Kalau semisal sudah 15 detik tidak ada respon, segera force restart, lakukan ulangi lagi. Jadi langsung diulang lagi aplikasinya, jalankan lagi. Kalau ditunggu tidak akan ada hasilnya. Jadi mendingan langsung segera di force restart saja. Nah, kalau di geotagging ini data presensinya real time. Jadi setelah Anda melakukan absen, simpan sukses, setelah itu dia akan masuk ke mode ke home, itu langsung bisa dilihat eh, hasil presensinya jam berapa. Atau bisa juga melihat di menu jejak absensi. Jadi kalau yang fingerprint itu tadi tidak otomatis, tidak real time, jadi tidak real time langsung saat itu juga. Kalau yang geotagging itu saat itu juga sudah terlihat. Nah, things you should know. Jadi ini hal-hal yang harus Anda tahu. Yang mungkin belum pernah melihat atau lupa lupa ingat. Nah, yang pertama presensi berangkat, presensi pulang. Jadi kita di sini ada presensi dasar itu ada jam berangkat, ada jam pulang. Di rumah sakit kita itu ada multi schedule, berbagai jenis jadwal jam kerja ada. Jadi tidak hanya jam kerja reguler kantor. Kenapa ada presensi berangkat dan presensi pulang? Ya, yang pertama untuk menghitung jumlah jam kerja. Jadi dengan berangkat dan pulang kita bisa tahu oh jarak jam kerjanya itu berapa. Yang kedua, untuk menentukan jadwal jam kerja masuk ke jadwal mana. Nah, kayak tadi kan karena di kita ini multi schedule, jenis jadwal itu ada banyak. Kita harus tahu, oh kalau berangkat jam 7 pulang jam 2 berarti masuknya jam kerja yang jadwal yang ini. Lalu yang lain masuk jadwal yang lain. Itu seperti itu. Jadi berangkat dan pulang ini untuk menentukan banyak hal yang berhubungan dengan collecting data. Yang kedua yaitu ring presensi. Nah, ini mungkin yang beberapa mungkin belum familiar. Ring presensi di sini berkaitan dengan data yang ditampilkan. Jadi data yang ditampilkan seperti yang dilihat itu kan
ada jam berangkat, ada jam pulang. Nah, untuk menentukan saat presensi dilakukan itu masuk di jam yang mana, nah ini harus ada ring presensi, di mana defaultnya untuk tiap jadwal biasanya adalah 2 jam sebelum atau sesudah dari jam, lalu berangkat, ya jadi jadwal berangkat atau pulangnya. Ini contohnya ya, misal shift pagi itu jam kerjanya adalah jam 7 sampai dengan jam 14, jam 2 siang. Dengan ring yang ditentukan, yaitu untuk ring presensi berangkat ada di jam 5 pagi, jadi jam 7 dikurangi 2 jam, kemudian jam 7 tambah 2 jam, jadi jam 5 sampai jam 9 pagi. Jadi di ring berangkatnya ini akan mulai dihitung bisa absen di jam 5 sampai jam 9 pagi. Lalu pulangnya, karena pulang jam 14, maka mulai dihitung absen bisa 2 jam sebelumnya, jam 12, sampai 2 jam setelah jamnya yaitu jam 16. Ini untuk ring pulangnya. Beberapa jadwal eh, bisa memiliki ring yang berbeda karena sudah ada penyesuaian kebijakan. Seperti reguler kantor itu untuk saat ini ring berangkatnya itu bisa jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Lalu pulangnya bisa mulai jam 12 siang sampai jam 11 malam. Nah, ini karena kebijakan ya. Kalau semisal para sahabat pegawai RSUP Dr. Karyadi ingin melakukan istilahnya ingin mengajukan pembedaan atau perubahan ring ini bisa bersurat ke bagian SDM. Lalu yang ketiga, penanda tampilan data. Nah, di sini ada XX, nah ini contoh ada XX, ada TLT, yaitu ada PA, ada TK. XX ini disebut file. Jadi file itu ada di salah satu presensi, entah berangkat, entah pulang, itu datanya tidak ada. Jadi tidak ada data presensi pada salah satu waktu. Perlakuan untuk XX berbeda di tiap unit ini maksudnya eh, XX ini sebenarnya saat ini tidak ada SK untuk menentukan XX ini terkategori apa. Bisa saja mungkin di unit Anda, oh kalau XX dianggap tidak masuk, bisa juga tergantung, makanya tergantung tiap-tiap unit. Kalau di kita mungkin XX ini dianggap akan telat, meskipun XX ada di belakang. Lalu ada juga TK. TK ini benar-benar tidak ada. Jadi kalau tidak ada sama sekali di depan dan belakang pastinya TK. Namun belum tentu juga TK itu sama sekali tidak masuk ya. Jadi bisa juga sudah masuk tapi ada kesalahan setting jadwal. Misal eh, masuknya pagi, ternyata ada tukar jadwal masuk malam. Maka kalau jadwalnya belum dirubah, ini dia tidak akan terbaca presensinya karena salah jadwalnya. Jadi harus dijadwal ulang dulu. Jadi tampilan penanda data ini sangat erat kaitannya dengan penjadwalan. Lalu untuk pulang awal ini juga bisa terjadi. Jadi dia absen sebelum jamnya pulang. Jadi ada contohnya itu dia terlambat sekaligus pulang awal. Jadi berangkat jam 7.34, pulang jam 13.33. Ini terlambat sekaligus pulang awal. Jadi lakukanlah presensi dengan tertib. Dengan tertib ini dalam artian kita
berangkat absen, pulang berangkat melakukan presensi, pulang melakukan presensi. Jadi eh, jangan berpikiran sudah terlambat jauh nih, tidak usah presensi aja. Nah, ini yang eh, pikiran yang salah ya. Jadi lakukanlah presensi yang tertib. Jadi presensi log Anda ini setelah Anda melakukan presensi ini akan tercatat di log database. Nah, kalau Anda melakukan presensi dengan tertib, ada log database, ini bisa menjadi dasar argumen Anda apabila ada kejadian di luar standar yang sudah ditetapkan. Misal, oh, saya ini eh, sebenarnya datang, tapi di luar ring presensi yang ada. Nah, itu tidak masalah. Jadi, lakukan presensi di luar ring presensi di poin 2 itu tidak masalah. Nah, nanti ini yang bisa dijadikan dasar, oh, argumen Anda bisa eh, dipercaya untuk di cross check di database. Itu makanya sebaiknya Anda melakukan presensi dengan tertib. Next, Mas. Nah, ini ekstras, jadi tambahan saja. Ini untuk sebenarnya khusus bagi para admin-admin petugas penjadwalan. Jadi kalau misalnya Anda mungkin familiar dengan menu ini, berarti Anda juga eh, petugas penjadwalan ya. Di sini sebenarnya setelah ada update, jadi ada tambahan cara alternatif, mode alternatif untuk menyimpan jadwal. Jadi di sini ada mode autosave. Bedanya apa? Nah, sebelumnya tanpa mode autosave di tombol simpan yang lama, skemanya adalah tanggal dipilih, lalu jadwal dipilih, lalu disimpan. Nah, saat proses simpan ini dia akan melakukan scanning seluruh data pegawai, lalu seluruh data jadwal yang ada. Nah, ternyata kita juga menemukan di proses scanning yang lama ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Biasanya tidak efektifnya untuk unit kerja yang pegawainya lebih dari 40-50 orang ya. Jadi banyak sekali pegawainya. Nah, dengan pegawai yang cukup banyak, biasanya admin yang menjadwalkan juga lebih dari satu. Mungkin biasanya dibagi dua, dibagi tiga, karena saking banyaknya pegawai. Nah, apabila melakukan eh, penjadwalan berbarengan, nah ini ternyata kita menemukan saling menumpuk. Jadi yang admin A sedang menyeting pegawai 1 sampai 20, pegawai B menyeting pegawai 21 sampai 30. Nah, itu saat disimpan yang B menumpuki yang A atau yang A menumpuki yang B. Jadi jadwalnya saling saling tumpang tindih. Jadi tidak efektif untuk yang banyak seperti ini dan dilakukan bersamaan. Karena itu kita sudah mengembangkan alternatif baru yaitu mode autosave ini. Bedanya apa? Mode autosave ini apabila diklik, nah, jadi kalau dicentang itu modenya centang, jadi dicentang, maka langkah yang diambil hanyalah memilih tanggal, lalu memilih jadwal. Setelah memilih jadwal, otomatis dia akan menyimpan jadwal di tanggal yang dipilih. Jadi tidak melakukan scanning ke semua pegawai dan jadwal lagi, tapi sudah langsung menentukan, oh tadi yang dipilih tanggalnya ini, pegawainya ini, jadwalnya ini. Sudah, jadi tidak melakukan simpan lagi. Jadi setelah memilih jadwal, otomatis dia akan sudah langsung menyimpan ke database. Di mana di sini kita juga sudah memikirkan lebih efektif dan efisien bila menggunakan mode autosave ini. Juga apabila mengganti jadwal yang
istilahnya sedikit atau kalau kita bilang Jawanya ngitir. Kadang ada satu pegawai yang tukar jadwal dengan pegawai lain hanya satu saja. Nah, ini juga baiknya menggunakan mode autosave. Ini jadi memang eh, menu ini memang untuk para pegawai yang admin penjadwalan ya. Mungkin kita hanya istilahnya mensosialisasikan ulang lagi karena beberapa admin mungkin belum tahu. Jadi para sahabat yang join ini mungkin kenal dengan para adminnya, bisa diberitahukan untuk melakukan eh, mode autosave ini saat melakukan penyetingan jadwal pegawai. Next, Mas. Ya, sebagai penutup materi, izinkan saya menyampaikan ya ungkapan yang berkaitan dengan episode kali ini, yaitu waktu presensimu menentukan pribadimu. Ya, jadi pribadi atau attitude Anda bisa dinilai dari waktu kehadiran Anda. Apakah lebih awal, terlambat, atau tepat waktu. Yang kedua, datang lebih awal itu mudah. Datang terlambat lebih mudah lagi. Yang sulit adalah datang tepat waktu. Terima kasih. Sekian untuk materi Auto Lunch eh, yang saya sampaikan. Monggo untuk pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Tintanya, untuk jam yang tersimpan di riwayat dan jam saat klik simpan, kenapa ada perbedaan? Jadi disampaikan untuk presensi employee datanya real time. Betul, biasanya bisa juga ini terjadi. Jadi kenapa ada perbedaan? Karena biasanya ini eh, di skema presensi aplikasi employee itu terdapat berapa tadi? 4 langkah ya. Jadi ada load buka aplikasi, load membaca lokasi, load verifikasi wajah, lalu load simpan data. Nah, di sini kadang kalau memang saat membaca lokasi dan verifikasi wajah bisa jadi eh, ter terjarak ya, jadi terjarak ada beberapa menit mungkin. Nah, ini makanya yang saya bilang tadi kalau misal 15 detik tidak ada respon, segera force restart, segera diulang supaya tidak terjadi menunggu terlalu lama. Eh, Presensi tidak sama ini, ya itu tadi, misalnya kadang saat kita sudah memverifikasi wajah, ini sudah sukses, dia lupa mengklik simpan data. Nah, ini yang langkah terakhirnya untuk masuk ke database ini yang tidak dilakukan. Jadi secara verifikasi wajahnya sudah sukses, tapi lupa untuk menekan klik simpan data. Ini yang membuat terjadi perbedaan jam saat klik simpan. Jadi saat verifikasi wajah mungkin jam 7.15, kemudian jalan atau diajak ngobrol seseorang. Lupa. Setelah ingat, dicek lagi HP-nya, oh belum diklik simpan. Klik simpannya setelah 5 menit kemudian. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya waktu verifikasi wajahnya sudah masuk, tapi database-nya yang presensi yang sebenarnya diambil adalah saat klik simpan. Makanya klik simpannya akhirnya berbeda dengan saat verifikasi wajah. Jadi jadinya eh, baiknya memang melakukan presensi saat menggunakan aplikasi GoTagging ini runtutannya harus baik dan benar. Baik dan benar tapi seperti tadi ya. Jadi eh, waktu tunggunya hanya 5 sampai 10 detik saja. Jadi sudah sukses di terakhir sampai langkah terakhir simpan data sudah dilakukan. Nah, ini untuk menghindari perbedaan
waktu antara verif dengan simpan data. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, mohon maaf telat ikut zoomnya. Ya, ini terlambat. Ini TLT berarti anu ya. Tulisannya TLT nanti ini. Kalau misal kita lupa absen, padahal kita masuk kerja, sedangkan di manajemen jadwal sudah tertulis XX, konfirmasinya bagaimana? Jadi yang di manajemen jadwal tidak akan tertulis XX ya. Manajemen jadwal tulisannya jenis jadwalnya. Jadi mungkin kode jadwalnya. Kalau pagi ya P, siang ya S. Jadi tidak XX. XX itu ada di saat kita melihat jejak absensi, baik di geotagging maupun aplikasi MIS. Itu akan tampil XX-nya. Nah, ini XX eh, karena memang ini lupa absen ya. Jadi lupa absen kan saya anggap berarti memang tidak melakukan presensi. Jadi memang tidak melakukan presensi, ya secara sistem membacanya tidak ada data presensi yang dilakukan. Maka ya tadi ketemunya XX. Nah, bagaimana konfirmasinya? Nah, ini konfirmasi ini masing-masing bisa dilakukan ke atasan ya, ke atasannya. Jadi atasannya ini bisa memaklumi atau tidak. Jadi bisa saja, ah tidak mau. Nah, itu berarti tinggal nanti di rekapnya tergantung juga nanti. Bisa juga dianggap tidak berangkat ataupun terlambat. Tetap konfirmasinya kalau memang diizinkan, oh ya sudah biasanya kalau kalau mau bebas ya bisa juga langsung ke bagian SDM itu bisa saja bilang lupa absen. Nah, mungkin ini tapi ya mungkin bisa dijelaskan juga dengan kronologi yang lengkap dan jelas. Yang ketiga ini ada pertanyaan lagi. Kalau tidak absen karena ada keperluan dan sudah izin ke atasan, perlakuan persen seperti apa? Ini sama ya tadi ya. Jadi bila lupa tidak melakukan absen, nah, sebenarnya kalau tidak absen itu jelas ya, jadi tidak melakukan presensi berarti kan. Nah, ini kan tadi sudah saya bilang juga di materinya yaitu tertiblah melakukan presensi gitu. Jadi ini sudah izin nih saya terlambat saya terlambat jam berapa. Nah, ini tetaplah melakukan presensi walaupun terlambat ini. Wah, saya terlambat nih. Jadwal masuk jam 7 tapi saya terlambat sampai masuk kantor jam 10. Lakukan presensi. Jadi biar datanya itu masuk. Oh, melakukan presensi di jam 10. Jadi setelah data masuk, apabila Anda ingin melakukan istilahnya argumen, jadi ke SDM mungkin, ini saya sudah izin sama atasan. Jadi sudah bilang kalau saya mau terlambat. Nah, tapi kan kalau tidak ada presensi sama sekali, ini yang jadi tidak kuat. Kalau ada mama presensi, oh iya ternyata ada di database, dicek, oh iya benar ternyata masuk eh, terlambat. Jadi jam 10 baru absen. Nah ini sudah ada jejaknya. Jadi walaupun terlambat, tetap lakukanlah absen. Jadi biar tahu eh, atau ada bukti untuk argumen supaya ya ini tadi ada kasus-kasus yang di luar standar. Izin bertanya, Mbak Nuri dari Kamedis, terkait geotagging, saya beberapa bulan kemarin itu ada mesin FP manual. Jadi contoh saja ya bulan November 2024 itu tanggal 4 November saya absensi pagi jam 7.14 lalu pulang jam 16 itu mesinnya geotagging. Tapi ada jam 12.31 itu jenis mesinnya FP manual Pak. Itu apa ya? Padahal saya tidak ada melakukan absensi di jam 12.31 itu dan itu terjadi lagi di tanggal lainnya. Nah, ini bagus. Ini memang ya ini kekurangan dari mesin finger ini pengaruh dari mesin fingerprint. Mesin fingerprint ini eh,
apabila mesinnya FP manual itu berarti mesinnya ini sebenarnya saat itu ada trouble, jadi ada masalah di mesinnya, lalu mesinnya ini eh, dalam skemanya diambil oleh tim kami, tim teknisi SIM RS, diambil, kita bawa ke instalasi SIM RS. Nah, saat kita menarik data ini kita akan data yang ditarik ini akan muncul dengan nama FP manual. Jadi FP manual ini maksudnya adalah mesin yang ditarik dari lokasi yang sebelumnya dipasang, diambil, lalu penarikan datanya diambil di instalasi SIM RS, berubah menjadi FP manual. Nah, terkait bila jamnya ini tidak sesuai, tidak merasa ada jam absensinya, presensinya, biasanya ini memang ada kasus seperti ini juga. Inilah kenapa memang kita butuh kepedulian saat kita melakukan presensi. Jadi kemungkinan bisa saja dari database Mbak Nuri ini ada yang sama dengan pegawai yang lain. Nah, pegawai yang lain ini melakukan presensi di jam dan tanggal itu. Dan pegawai ini tidak peduli dengan eh, saat melakukan presensi ya. Jadi dia melakukan presensi, dengar suara terima kasih ditinggal. Nah, ini yang salah. Jadi tidak ada verifikasi kepedulian, oh itu benar nama saya atau tidak. Jadi bisa saja yang bersangkutan ini saat presensi di finger, jadi fingerprint, itu meleset namanya mungkin nama yang lain, makanya yang jadi akhirnya yang keluar jejaknya ini milik Mbak Nuri. Nah, makanya ini eh, materi ini episode ini sebenarnya juga mengajak sahabat semua, pegawai semua buat terbuka. Jadi peduli juga kalau misal melakukan presensi di fingerprint itu eh, harus sama persis dengan eh, namanya yang keluar sama dengan yang melakukan presensi. Biasanya seperti itu ya. Jadi Mbak Nuri mungkin itu saat itu ada yang sama jarinya. Nah, ini kalau terjadi terus-menerus ini, nah ini yang memang harus ditemukan ini oknumnya ini, orangnya siapa yang eh, jarinya sama secara database ya, secara database jarinya sama dengan Mbak Nuri. Ini harus kita juga tidak tahu, jadi harus perlu istilahnya apa? Oknumnya sendiri ini lapor. Oh, nama saya bukan ini gitu loh. Jadi kalau dia sendiri seharusnya di presensinya dia harusnya hilang. Jadi kalau presensi yang muncul jadi namanya Mbak Nuri berarti yang punya dia harusnya tidak ada. Tapi kalau dia juga tidak komplain berarti ini juga ini sama. Ini reaksi beruntun dari ketidakpedulian tadi. Itu Bu Hermini. Jika lupa absen pulang bagaimana? Ya, ini sama Bu. Jadi kalau lupa absen ya namanya lupa absen ya ini ya lupa tidak ada jejaknya ini. Jadi ya maka kalau tidak ada jejaknya tidak ada presensinya. Nah, ini pastinya tampilannya di database di sistem akan XX, ya, XX di belakang. Nah, ini karena tidak ada jejak presensinya di belakang, di pulangnya. Ya, bagaimana? Nah, bagaimana ini tadi yang saya jelaskan tadi. Silakan dieskalasi ke eh, atasan, lalu bila memang ada istilahnya apa ya, kronologi, bisa dijelaskan ke bagian SDM. Mbak Tri Mardiati. Cintanya tadi dapat laporan dari perawat Raja Wali saat presensi geotagging muncul pesan wajah tidak terdeteksi. Padahal sebelumnya bisa digunakan absensi geotaggingnya. Setelah coba dicek, simak fotonya tidak ada. Kenapa fotonya bisa hilang? Wah, ini.
Ini memang kalau sudah model foto hilang ini berarti memang kaitannya dengan database ya. Ya ini eh, kita mungkin ini ketemunya statusnya berarti order ya ini. Ini order masalah ya. Jadi order permasalahan kenapa fotonya bisa hilang. Nah, ini kalau fotonya bisa hilang kenapa? Maka kita harus mentrace dulu nanti dari tim kita, dari tim SIMRS baik mungkin dari apa? eh setelah database ada masalah atau tidak seperti itu. Atau mungkin dari aplikasi Simpek. Nah, ini karena memang basicnya foto yang diambil di aplikasi geotagging, jadi untuk base memverifikasi wajah itu di foto yang ada juga di Simpek. Kalau kenapa bisa hilang? Nah, ini memang harus butuh penelusuran lanjutan ya, Mbak Tri. Bisa diorderkan ke bagian teknisi supaya dilanjutkan ke tim-tim yang terkait. Tanya lagi Kak, apakah ada batasan ring jam diakui sebagai jam masuk dan jam pulang? Misal saya terjawab jam saya di kantor. Jika saya ada kegiatan lembur, kemudian selesainya jam 23.30 saat geotagging jam 23.30, apakah masih dianggap sebagai jam pulang? Ya, tadi sudah jelaskan juga ada. Jadi ring batasan absen itu ada. Jadi di berangkat ada, di pulang ada. Ya, kenapa? Karena ring ini gunanya untuk mengkategorikan. Jadi Anda melakukan presensi itu masuk di jam yang mana. Jadi kalau tidak dikategorikan nanti telisipan kita akan bingung. Misalnya Anda melakukan presensi di jam 13.30, setengah dua siang. Itu ada telisipan bisa juga pegawai terjadwal shift pagi yang pulang atau pegawai yang terjadwal shift siang berangkat awal. Nah, ini bisa juga. Makanya kenapa ada ring, yaitu tadi untuk menentukan. Jadi bisa mengkategorikan suatu presensi yang masuk, jadi jam yang masuk dari perlakuan presensi itu masuk ke kategori mana. Kalau ini yang jadi contoh, berarti reguler kantor ya. Reguler kantor itu 7.30 sampai 16 kan ya. Pulangnya 16. Lalu lembur. Pulangnya jam 23.30. Setahu saya reguler kantor itu ada perlakuan khusus. Jadi ringnya reguler kantor ini sampai jam 23.59 sepertinya. Jadi bisa melakukan presensi jam 23.59 sampai 23.59 tidak masalah. Intinya tetap lakukanlah presensi dengan tertib. Jadi walaupun Anda pulang mendekati jam 12 malam, ini juga tidak masalah. Lakukan aja presensi supaya bisa terlihat dari ini tadi. Jadi bisa terlihat oh memang ada presensi jam segitu. Misalnya pulang juga melebihi lewat hari bisa juga. Nah, ini yang penting ada presensinya, data masuk. Nah, itu bisa dijadikan bahan argumen kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini. Misalnya Anda ngeklaim lembur, apa buktinya? Nah, itu makanya lakukan absensi, lakukan presensi. Apakah masih dianggap sebagai jam pulang itu ya ya nanti yang pengkategorian tetap kita sudah bikin aplikasi untuk yang itu tadi, jadi mengkategorikan. Defaultnya memang 2 jam sebelum 2 jam sudah itu tadi. Tapi kalau memang dirasa oh yang shift pagi nih ternyata bisa aja nih shift pagi sampai jam 8 malam bisa sampai mau pulang ini. Bisa juga. Bisa juga nanti kita bisa nanti bersurat ke SDM menambah ringnya. Jadi ringnya bisa diluaskan lagi. Tidak sampai hanya 2 jam sebelum sesudah bisa diluaskan lagi. Tidak masalah. Semua bisa diatur.
Ya, sudah habis ini ya. Ini jamnya juga sudah jam 14.30. Jadi eh, waktunya sudah habis juga. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak pada para sahabat sehat yang sudah berkenan menyimak Zoom Auto Lunch siang ini. Kami, eh, saya ya pribadi sebagai tim penelitian, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak di aplikasi-aplikasi yang kami kembangkan mungkin masih butuh banyak perbaikan. Sahabat sehat semua bisa menyampaikan ide-ide dan masukannya untuk perbaikan aplikasi rumah sakit kita. Kemarin sudah disampaikan dari mulai pengajuan aplikasi lewat metode kita SIM RS, lalu ada juga perancangan membuat alur-alur aplikasi kemarin ya, jadi menggunakan Corel, menggunakan apa kemarin Canva itu bisa juga. Nah, itu eh, bisa digunakan untuk melakukan memberikan masukan kepada kita untuk perbaikan-perbaikan aplikasi di rumah sakit kita. Kami dari SIMRS menghargai berbagai masukan Anda dan kami mungkin juga mohon maklumatnya untuk tidak lanjut karena yang masuk mungkin tidak satu dua banyak, jadi kita juga ada antrian. Ngoten. Sekian untuk episode Auto Lunch with SIMRS kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode Auto Lunch berikutnya dengan menu-menu yang lebih lezat lagi.